Rabu malam, kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Tidung ludes terbakar. Api melalap bangunan kantor KPU Tanah Tidung mulai sekitar pukul 18.45 WITA. Petugas PMK Kabupaten Tanah Tidung dan warga berusaha memadamkan api. Namun api yang terus membesar dan merembet hingga ke seluruh bangunan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga juga berusaha mengeluarkan kendaraan dinas KPU dari lokasi parkir ke tempat yang lebih aman. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang terbuat dari kayu ini. Sebuah mobil yang terparkir di halaman KPU juga ikut terbakar. Aliran listrik pun padam lantaran api juga membakar kabel listrik milik PLN. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Kepulan asap yang tebal menyelimuti area gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran sektor Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung mengeluarkan alat blower dan mencoba mencari titik awal mula munculnya asap. Menurut petugas damkar, tak ada api dalam kebakaran ini, namun asap sangat tebal menyelimuti area gedung. Diduga kebakaran ini disebabkan dari hubungan arus pendek listrik di lantai 1 yang merupakan area dapur. Penyebabnya untuk sementara ini kita masih belum diketahui. Dugaan sementara, Pak? Sementara korsleting listrik ya. Ada gedung apa sih, Pak? Gedung Plaza Mandiri di lingkungan SCBD. Sekitar 2 jam kepulan asap ini berhasil dipadamkan setelah menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan dan bantuan sumber air di lokasi gedung. Tak ada korban jiwa atau luka dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Dan sebuah program ini yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Arlisa Hadidan. Dan juga saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga buka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun untuk kami melalui sejumlah channel, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_airnews, langsung di follow, dan juga di official iNews TV. Iya, dan Anda juga pemirsa bisa menghubungi kami nih melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Baik, kita akan langsung saja menyimak informasi pertama. Ini akan datang dari Jakarta. Arlista diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk. Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal, menabrak pohon dan tembok pagar rumah warga di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada dini hari tadi. Iya, dan kencangnya laju kendaraan ini membuat minibus tersebut terbalik hingga ringsek. Minibus terguling hingga ringsek dan kedua ban depan lepas di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian ini bermula saat mobil minibus melaju dari arah Prapanca menuju Blok M, Jakarta Selatan dalam kecepatan tinggi. Pengemudi yang diduga dalam keadaan mengantuk ini tiba-tiba kehilangan kendali hingga terjadi kecelakaan. Kerasnya benturan membuat tembok pagar rumah warga rusak dan pohon roboh. Akibat kejadian ini pengemudi mengalami luka ringan, sementara minibus sudah dievakuasi. Kini kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, kita ke Jakarta Timur. Sebuah gudang di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar pada Rabu malam. 2 kontainer dan 1 mobil juga hangus terbakar.
Rabu malam, sebuah gudang di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari 2 kontainer yang biasa dijadikan tempat istirahat pekerja. Selain isi gudang dan 2 kontainer, kobaran api juga menghanguskan 1 mobil dan 1 motor. Petugas berusaha menghalau api tidak merambat ke lokasi lain. 1 jam kemudian, api baru bisa padam. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tempat istirahat pekerja. Itu diduga korsleting listrik yang ada di 2 kontainer ini itu menyambar ke motor dan mobil. Ya, karena banyak pekerjaan masih terfokus untuk pekerjaan yang di sini tidak terpantau. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Tapi kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Salah satu bangunan di Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga hangus terbakar. Lagi-lagi kebakaran ya. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik. Video amatir merekam kebakaran salah satu bangunan di Pondok Pesantren Salafiyah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu ini. Menurut salah seorang santri, kebakaran terjadi saat warga pondok sedang mengaji di majelis. Kebakaran baru diketahui setelah setengah jam dan menghanguskan barang berharga milik santri. Daripada ngaji, yang ada santri yang kecil 2 orang di dalam pondok, dengar suara ini api kan keluar, ngelihat udah besar kan. Itu kemungkinan dari korsleting listrik yang di kobong yang kedua tuh yang tengah. Langsung besar api, semuanya langsung lari, ngambilin air, siramin, sampai empang juga habis, air empang. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Memang ini harus dijaga baik-baik ya, instalasi arus listrik diperiksa, begitu jangan sampai terjadi korsleting atau arus pendek. Nah, sama seperti halnya yang satu ini, diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik cat di Kabupaten Tangerang, Banten juga ludes terbakar. Ya, ini petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Asap dan kobaran api menjulang membakar pabrik cat di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Besarnya kobaran api dan banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Selain kepulan dan kobaran api, suara ledakan dari dalam pabrik juga terdengar di lokasi hingga membuat khawatir petugas yang tengah memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik hingga merambat ke seluruh area bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sumber apinya saat ini kronologisnya belum bisa. Bukan dari api aja, karena ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu tangis histeris iringi pemakaman 4 korban tewas terbakar satu keluarga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Keempat korban yang tewas dimakamkan dalam satu liang lahat. Empat korban tewas dalam peristiwa kebakaran maut di Londa, Toraja Utara, dimakamkan di Gandang Batu Silanan, Tanah Toraja. Tangis histeris hingga pingsan mewarnai proses pemakaman keempat korban kebakaran tersebut. Para korban dimakamkan dalam satu liang lahat, tak jauh dari rumah duka. Mayat ini dibagi 2, hanya 2 peti, neneknya sendiri dan 1 peti itu ibunya dengan kedua anaknya 1 peti. Karena itu sudah kesepakatan bersama baik dari keluarga maupun dari orang tua. Sebelumnya, kebakaran melanda rumah korban pada 6 Agustus lalu. Penghuni rumah yang terdiri dari seorang nenek, seorang ibu, dan 2 anak balita meninggal dunia. Keempat korban tak sempat menyelamatkan diri sehingga terjebak karena api cepat membesar dan menjalar.
Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa melaporkan. Kita beralih dari informasi kebakaran, pemirsa. Ini ada seorang pelajar sekolah menengah pertama swasta yang tidak menggunakan helm ditemukan tewas usai menabrak mobil box muatan air di Jalan Pesingkoneng, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kondisi korban tewas ini ditemukan dengan kondisi luka parah di bagian kepalanya. Sejumlah warga berkerumun di Jalan Pesingkoneng, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Seorang pelajar sekolah menengah pertama swasta yang tak mengenakan helm ini ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Kedoya dan sebaliknya mengalami kemacetan. Peristiwa ini bermula saat mobil box buatan air berplat nomor B9639 NRV melaju dari arah Pesing menuju Kedoya. Tiba-tiba dari arah belakang seorang pengendara motor Matic berplat nomor B4902 TIB gagal menyalip hingga terjatuh dan terlindas ban belakang mobil box. Korban tewas ketika dengan luka parah di bagian kepala. Kiri, kanan? Samping kiri. Samping kiri, terus gimana Pak? Box itu, tapi kayaknya kena roda belakang. Tangannya itu masih megang setang, tak angkat. Dikira saya menolong, nggak tahu palanya udah pecah. Bisa kan jadi posisi mobil pelan. Terus? Itu motor kayaknya nggak tahu, saya nggak ngeliat motor itu. Emang nggak ada motor tadinya di situ Pak, nggak ada motor. Terus tiba-tiba kayak ada gajulkan gitu, juluk begitu. Nah setelah itu Ya saya minggirin mobil pas lihat kok ada orang di belakang gitu. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Sementara mobil box dan motor korban dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, Lista pemirsa, ini selanjutnya ada seorang pembuat konten media sosial diringkus polisi di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Iya, ini pelaku diduga telah memeras seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Hong Kong. ST, 22 tahun, warga desa Padang Pelawi, Kabupaten Seluma, Bengkulu ini tak berkutik ketika polisi meringkusnya saat sedang tertidur. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pembuat konten dan influencer gaming ini dilaporkan telah memeras seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Pelaku mengaku melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban yang dikenalnya melalui media sosial. Modus pelaku yakni membujuk korban untuk melepaskan pakaian saat sedang melakukan video call. Tanpa sepengetahuan korban, video call tersebut direkam pelaku. Berbekal rekaman tersebut, pelaku mulai memeras korban dengan mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut di media sosial. Si pelaku ternyata meng-capture maupun memvideo hasil video call seks mereka, dan si korban diancam oleh pelaku yang saat itu berada di Hong Kong, negara Hong Kong, untuk meminta uang kalau tidak akan disebarluaskan. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Wirawan melaporkan. Baik, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi polisi gerbek tempat persembunyian komplotan pencuri spesialis spare part alat berat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.